15 dari 20 macam bahaya lisan. Imam Ghazali akan menguraikan sebanyak 20 bahasa lisan. Kita menginjak yang ke-15. Kita sampai ke-15 ini adalah ghibah, menggunjing. Berarti sudah ranking apa ini? 15 berarti 6 besar. 6 besar afatul lisan. Pembahasan ghibah ini panjang, kata Imam Ghazali. Nanti akan ada sub-sub judulnya, sub-sub pembahasan tentang ghibah, karena panjang ini, berhalaman-halaman. Pembahasannya panjang, tapi mari kita mulai dengan membuktikan dalil, mengutip dalil-dalil bahwa menggunjing, ghibah, gosip, ngerasani, apa nih? Apapun istilahnya, pengertiannya sama, itu adalah tercela. Kita kutip dalil-dalil syariat. Allah bahkan sudah nas itu berarti apa? Nas itu adalah teks yang tidak punya makna lain. Ya, Allah dalam ayat Quran itu sudah menjelaskan dengan jelas, tidak punya arti tafsiran lain, saking jelasnya, menyamakan pelaku ghibah, orang yang menggunjing, disamakan oleh Allah dengan orang yang makan bangkai. Tidak sembarang bangkai, tapi bangkai saudara sendiri. Jadi kamu kok ngerasani sayang, sama dengan saya ini jadi bangkai, kamu makan bangkai. Itu berarti apa? Kanibal. Tidak sekedar kanibalnya, tapi jijiknya. Jadi dua faktor itu kayaknya kalau perumpamaan ini. Pertama, kanibalnya, pemakan makhluk hidup. Yang kedua, jijiknya. Kata Allah, janganlah ya ayyuhalladzina amanu apa? Ayyuhalladzina, kecempurnane ayat itu di yang tembatukum baca. Soalnya kalau kamu lakukan sama dengan kamu memakan bangkai orang yang kamu pergunjingkan. Tentu saja kita jijik, ya, makan bangkai manusia lagi, sadis dan jijik. Coba apa coba? Berarti perumpamaan ini sudah sangat berat, sangat akut orang ghibah itu. Kata Rasulullah, orang muslim terhadap orang Islam yang lain itu haram, maksudnya terlarang untuk mengganggu, satu, nyawanya, dua, hartanya, tiga, kehormatannya. Jadi Allah ini menggabungkan antara kehormatan yang dipergunjingkan, jadi objek gunjingan itu berarti kan kehormatan orang, disetarakan dengan harta dan nyawa. Kabar perampok, kamu harta apa nyawa, bondo apa nyawa, menawa tambahi siji, apa keprawiro, bondo nyawa apa prawiro, kehormatan. Berarti nek bondo ya tak rampas, nek nyawa tak pateni, nek prawiro tak perkosa. Jadi disetarakan dengan nyawa. Kehormatan itu harganya setara dengan nyawa dan harta. Padahal kita nggak ngambil hartanya orang yang kita gunjingkan, kita tidak melukai, apalagi mengancam, membunuh, tapi disetarakan, berarti serius sekali. Kata Rasulullah lagi, jauhilah ghibah, menggunjing, karena yang namanya menggunjing itu lebih berat, lebih fatal daripada berzina.
dak along zino timbang ngerasani. Dari perspektif mana? Dari perspektif pertaubatannya. Sampean bisa zina terus kemudian bertobat, Allah menerima taubatnya kamu. Tidak ada pihak lain yang kita mintai permaafan kalau kita tobatnya jadi berzina. Itu Pak yang dizinai, oh dia sukarela malah dibayari matur nuwun. Nah, pezina itu lebih ringan cara bertobatnya, karena dengan bertobat dia Allah secara tulus Allah mengampuni. Tapi orang yang menggunjing Allah belum mengampuni kalau orang yang dipergunjingkan belum mengampuni. Dari sisi ini lebih fatal ghibah daripada berzina. Nanti dari sisi yang lain loh, Pak, kalau zina kan ada hadnya, hukuman had, rojam segala macam, tapi ghibah kan tidak ada. Itu dari sisi yang lain. Dari sisi hukuman hadnya memang lebih berat berzina. Nanti jangan terus disimpulkan semua aspeknya. Jadi memang ngerasani serba salah, tobatnya nanti juga akan dijelaskan, tobatnya juga serba salah. Orang yang kita pergunjingkan, kita mau minta maaf, yang semula dia tidak tahu, Kang, aku njaluk ngapura, kenapa? Bar tak rasani, mbok rasane piye? Kowe ngene-ngene. Wah, asalnya tidak tahu jadi tahu, malah tidak memaafkan. Dilematis. Ya, yang dilema kesulitan-kesulitan seperti itulah yang memberatkan perbuatan ghibah. Saat Rasulullah, hadis lain, menjalani Isra ditemani malaikat Jibril, itu mengalami berbagai fenomena-fenomena. Salah satu fenomena yang dilihat oleh Rasulullah melihat sekelompok orang yang mencakari wajah mereka sendiri sampai berdarah-darah, kulitnya mengelupas, terus tumbuh lagi kulitnya, dicakari lagi, berdarah, mengelupas, tumbuh lagi, begitu terus Nabi tanya sama malaikat Jibril, itu siapa orang-orang kok melakukan tindakan seperti itu? Dijawab sama malaikat Jibril, itu adalah orang yang suka menggunjingkan sesama manusia. Jadi sama dengan orang yang mencakari wajahnya sendiri. Apa logikanya? Berarti kita mempermalukan orang lain itu sama dengan kita mempermalukan diri kita sendiri. Tuh. Hadis yang lain dari Salim bin Jabir, saya sowan menghadap Rasulullah, berguru, minta satu tips. Kanjeng Nabi ajarkan kepada saya satu kebaikan yang bermanfaat bagi hidup saya. Apa jawab Kanjeng Nabi? Jangan kamu sepelekan, jangan kamu remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Meskipun sekedar kamu tuangkan air dari timba, kamu tuangkan ke wadahnya orang yang minta air. Apa neh nyawisi ngombe. Wah, kamu hanya menuangkan airnya juga belum milik kamu, airnya masih milik bersama, kamu tuangkan ke embernya dia, itu sudah kebaikan. Jangan sepelekan itu. Yang kedua, kalau ketemu dengan saudaramu, teman kamu, berwajahlah, pasang wajah yang sumeh berseri-seri. Yang ketiga, ketika teman kamu sudah beranjak pergi, jangan sekali-kali menggunjingkannya. Sudah, tiga ini gunakan. Khairan tantafi'u bihi, kebaikan yang bisa kamu jadikan pegangan pedoman hidup. Rasulullah suatu saat berkhutbah, suaranya tinggi supaya terdengar dengan orang perempuan-perempuan yang tidak hadir di majelis beliau, yang di rumah-rumah itu.
Dalam khutbahnya beliau menyampaikan, wahai orang-orang yang hanya beriman secara lisan tapi hatinya belum beriman. Berarti ini serius ini, ternyata kita beriman itu bisa hanya lisan, hatinya tidak. Ini sudah dikritisi oleh Rasulullah. Kalian jangan menggunjing orang Islam, jangan kamu amat-amati atau selidiki kekurangan-kekurangan mereka. Kenapa? Barang siapa menyelidiki kekurangan dan cacat orang lain, pasti akan diselidiki oleh Allah. Allah membalasnya. Dan kalau Allah sudah menyelidiki, mengawasi kekurangan kamu, tinggal tunggu waktu, Allah akan menampakkan keburukan kamu. Meskipun kamu tinggal di dalam rumah, tapi orang tahu cacat dan keburukan kamu. Jadi ini hadis yang terakhir ini menerangkan apa? Ternyata semacam hukum karma, menjatuhkan harga diri orang lain itu kelak akan senjata makan tuan, berbalik ke arah kita sendiri. Allah akan, meskipun kita menyembunyikan dengan rapi di dalam rumah, jauh fi baitihi, Allah akan menampakkan. Kita sembunyikan serapi apapun, Allah akan menampakkan. Dalil tercelanya ghibah atau menggunjing banyak, ini nanti ditambahi lagi.